Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ya. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran jarak jauh matematika bab 2 operasi hitung campuran. Sekarang kita akan membahas tentang latihan 5 di halaman 49 ya. Perhatikan baik-baik contoh soal dan penjelasan yang akan Bapak berikan. Oke ya, perhatikan. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Perhatikan, semua soal yang ada di sini adalah berbentuk pecahan dan diminta untuk dirubah menjadi desimal. Ya, oleh karenanya seperti yang kita ketahui kemarin bahwasanya desimal itu cirinya ada tanda komanya. Maka cara yang kita gunakan adalah ketika pecahan diubah menjadi desimal adalah dengan cara teknik Forgapit-nya. Itulah ya. Itu. Oke, kita langsung saja lihat contoh soalnya. Yang A, 1/4 kita ubah menjadi bentuk desimal. Maka caranya ya, perhatikan 1/4. Nah, ingat pakai Forgapit. Ya. Oke, maka 1 itu yang menjadi pembilang ada di dalam, kemudian yang jadi penyebutnya kita taruh di luar, gitu ya. Seperti ini hasilnya. Oke ya, perhatikan baik-baik. 1 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena 1 lebih kecil daripada 4. Oleh karenanya kita sisipkan angka 0 di atasnya, karena nantinya ini akan menjadi ditambahkan angka 0-nya di sini di dalamnya, seperti itu. 4 dikali berapa yang hasilnya 10, maka 2 ya. 2 kali 4 hasilnya 8. Kita tuliskan di sini kemudian dikurangi. 10 kurangi 8 hasilnya adalah 2. Oke. 2 bagi 4 bisa enggak? Enggak bisa, maka tambahkan lagi 0-nya. Atasnya tambahin 0 enggak usah karena sudah ada tanda koma. Maka tinggal kita cari 4 kali berapa yang hasilnya 20 dikali dengan 5 kali 4 hasilnya adalah 20 dikurangi 0. Nah, maka jawabannya adalah yang ini. Nah, perhatikan baik-baik, hasil akhirnya itu yang ini, bukan yang ini kan ya. Ingat-ingat, bukan yang ini, tapi yang ini hasil akhirnya. Gitu ya. Jadi 1/4 itu diubah menjadi bentuk desimalnya adalah 0,25. Seperti itu. Mudah ya? Oke. Mudah-mudahan anak-anak bisa nih ngikutin cara yang Bapak sampaikan di sini untuk bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Oke ya. Sekarang kita pindah ke yang lain. Perhatikan baik-baik yang bagian yang C ya. Sekarang 3/4. Caranya masih tetap sama, menggunakan Forgapit. Perhatikan baik-baik. Caranya ya 3/4. Nah, langsung saja ya. Perhatikan. 3-nya berarti ada di dalam, kemudian 4-nya ada di luar. Begitu ya. Oke, perhatikan. 3 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena 3 angkanya lebih kecil daripada 4. Oleh karenanya kita sisipkan angka 0 di atas ini. Maka dengan sendirinya dia akan muncul 0. Seperti itu ya. 4 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 30, tapi tidak boleh melebihi 30. Begitu ya. 4 dikali 5 20, masih kurang. 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 4 kali 8 32 kelebihan. Berarti 4 kali itu 7, seperti itu. 7 kita tulis 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Dikurangkan ya. 0 kurangi 8 nggak bisa, harus pinjem. 10 kurangi 8 2 kurangi 2 0, tidak usah ditulis. Atau 30 dikurangi 28 hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Oke, 2 bagi 4 bisa enggak? Enggak bisa. Maka dengan sendirinya ini nambah 0 lagi. Tapi atasnya enggak perlu ditulis 0. Kenapa? Karena sudah ada tanda koma. Seperti itu ya. Bapak selalu ulang-ulang ini agar anak-anak selalu paham dengan apa yang Bapak sampaikan, gitu ya. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali dengan 5. Maka ini hasilnya 20. Habis gitu ya. Seperti itu. Maka jawabannya yang mana? Tentunya yang ini jawabannya. Jangan yang ininya ya. Oke, berarti hasilnya adalah ini
Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti nih sama anak-anak semua ya. Nah, caranya juga insya Allah lebih jelas ya daripada yang kemarin. Mungkin ya kalau kemarin kan terlalu banyak pembahasannya sehingga mungkin tidak fokus. Oke ya. Sekarang diperhatikan yang bagian F ya. 7/8. Caranya masih tetap sama. Nah, kita tulis caranya menggunakan orgapit pasti ya. Berarti 7/8 artinya ya 7-nya ada di dalam, 8-nya ada di luar. Yang pembilang ada di dalam, penyebutnya ada di luar. Begitu ya, selalu seperti itu. 7 dibagi 8 bisa atau tidak? Tidak bisa, maka tambahkan angka 0 di atasnya. Dikasih koma ya. Nah, maka ininya juga ikut tambah 0. Seperti itu. 8 dikali dengan berapa yang hasilnya dekat dengan 70 tapi tidak boleh melebihi 70. Maka didapati 8 kali 8. 8 kali 8 itu hasilnya adalah 64 ya. Jadi tulis 64 di sini, kemudian kita kurangkan gitu ya. 70 kurangi 68 hasilnya adalah 6. Gitu ya. 6 dibagi 8 bisa enggak? Enggak bisa. Tambahkan 0 di sini. Ininya tambahin 0 enggak usah karena sudah ada tanda koma. Maka 8 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 60? Didapati 7 ya. 7 kali 8 itu hasilnya adalah 56. Dikurangi 60 kurangi 56 hasilnya adalah 4 gitu ya. 4 bagi 8 bisa enggak? Enggak bisa. Maka tambahkan 0 lagi. Ininya tambahin 0 enggak usah karena sudah ada tanda koma. Maka 8 kali berapa yang hasilnya 40 dikali dengan 5. 5 kali 8 hasilnya adalah 40. Kita tulis di sini kemudian dikurangi hasilnya 0. Oke, maka jawaban akhirnya adalah yang ini. Ingat, jawaban yang akhirnya adalah yang ini. Maka 7/8 sama dengan bentuk desimalnya itu adalah 0,875. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi dari ketiga soal ini mudah-mudahan bisa diikuti caranya dan diperhatikan dengan baik bahwasanya untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara orgapit, yang mana pembilangnya harus ada di dalam, kemudian yang penyebutnya ada di sisi luar, seperti itu ya. Kemudian hasilnya sampai memperoleh angka 0, kecuali kalau angkanya terus berulang seperti 3 itu nggak akan ada selesainya. Sehingga kita hentikan ketika sudah ada 3 angka di belakang komanya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti semuanya. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya ya. Perhatikan baik-baik di kolom tulis, ada soal nomor 2 gitu ya. Ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan biasa. Oke, Bapak sudah pilihkan soal-soal yang dirasa mungkin tingkat kesulitannya lebih ya, daripada soal yang lainnya, sehingga nanti bisa diikuti oleh anak-anak semua di rumah. Oke, perhatikan. Nomor B 0,8, D 0,75, dan F 0,325. Perhatikan baik-baik. Bapak tekankan sekali lagi, dalam bentuk desimal tidak ada istilah puluhan ratusan. Semuanya disebutkan per angka 0,75, jangan 75. 75 salah. 0,75 itu salah ya. Tidak benar. Ini juga 0,325 bukan 0,325, itu salah ya. Jadi harus 0,325 seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kalau soal nomor 1 tadi merubah pecahan ke bentuk desimal, sekarang kebalikannya. Dari bentuk desimal ke bentuk pecahan, seperti itu. Oke ya. Caranya sekarang kita akan kasih seperti ini. Bapak akan contohkan 0,1234. Nah, Bapak menuliskan ini adalah contoh bentuk desimal. Perhatikan baik-baik. Ini bukan berarti angka sebenarnya, tapi ini maksudnya adalah 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma. Untuk apa Bapak menuliskan ini? Agar kalian paham. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Kalau ada 1 angka di belakang koma, itu sama saja dengan
10 gitu ya. Kalau ada dua angka di belakang koma itu sama saja dengan per 100. Kelihatan ya? Kemudian kalau ada 3 angka di belakang koma itu artinya per 1000. Kalau ada 4 angka di belakang koma artinya per 10.000. Pak, bagaimana kalau ada 5 angka di belakang koma? Maka itu menjadi per 100.000. Kalau ada 6 angka per 1 juta dan seterusnya, gitu ya. Bapak hanya mencontohkan 4 saja, cukup ini ya. Oke, ya kita coba selesaikan. 0,8 ini dari soal ya, perhatikan 0,8. Perhatikan baik-baik, 0,8 itu berapa angka yang di belakang komanya? Ada 1 angka, yaitu angka 8. Maka kalau ada 1 angka di belakang koma itu pasti per 10. Kita tulis di sini per 10. Angka ininya kita tulis di atasnya 8. Nolnya diabaikan karena 0, itu dimaksudkan dengan per 10 ini karena ini sudah dirubah gitu ya. Diubah seperti ini nih. Ini ketentuannya nih. Jadi ingat-ingat ini wajib dicatat. Jadi jawabannya seperti ini hasilnya. Ini sudah bentuk pecahan, tapi ini pecahan yang belum sederhana. Kalau ingin disederhanakan, maka dibagi dengan angka yang sama yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Seperti itu ya. Nah, karena ini angkanya kecil, kita bisa kok membagi dengan angka yang sama gitu ya. Seperti itu. 8 dan 10 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Nah, kita tulis 2 gitu ya. Sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Hasil akhirnya 8 bagi 2 adalah 4, 10 bagi 2 adalah 5. Maka ini adalah hasil akhirnya ya. Cing gitu ya. Ini hasil akhirnya 4/5 begitu. Cing ya. Cing. Oke, gampang ya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semuanya. Perhatikan, kita beralih ke soal yang berikutnya. Oke, yang bagian D 0,75. Kita nggak perlu tulis ini lagi karena ini sudah ditulis di pembahasan yang awal. Maka kita cukup langsung menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Bapak tanya terlebih dahulu, 0,75 itu ada berapa angka di belakang komanya? Tentunya ada 2 angka, yaitu angka 7 dan angka 5. Kalau ada 2 angka di belakang komanya, maka dilihat yang ini. 2 angka di belakang koma, yaitu per 100. Ya, betul. Jadi di sini kita tulis per 100. Angka 75-nya kita taruh di atasnya seperti itu. Ini sudah benar jawabannya, bentuknya pun sudah benar menjadi pecahan, tapi belum sempurna karena belum sederhana. Maka kita punya kewajiban untuk membagi dengan angka yang sama. Tapi karena ini angkanya cukup besar, Bapak tidak men-skip dulu ya untuk cara menyederhanakannya karena khawatir nanti bingung, belum paham dan sebagainya. Jadi boleh langsung seperti ini saja sudah benar, sebenarnya seperti itu. Tapi barangkali nanti dalam pilihan jawaban atau pilihan ganda tidak ada jawaban ininya, berarti harus disederhanakan dengan membagi angka yang sama dari pembilang dan penyebutnya. Atau cari FPB-nya dari 75 dan 100. Nanti dibagi dengan FPB-nya, itulah baru ketemu hasil penyederhanaan dari pecahannya tersebut. Gitu ya. Kalau Bapak tahu 75 dan 100 itu FPB-nya adalah 20. FPB dari 75 dan 100 adalah sama dengan 25. Maka 75 bagi 25 itu adalah hasilnya. Misalkan seperti ini nih, 75 per 100. Ini sama-sama bisa dibagi dengan FPB-nya 25. 75 bagi 25 itu artinya 3. 100 bagi 25 artinya 4. Maka ini hasil akhirnya adalah boleh kita tuliskan 75 per 100, atau kita sederhanakan lagi menjadi 3/4. Itu betul ya, tidak salah. Kalau sampai sini saja karena belum bisa Pak menyederhanakannya, tidak jadi masalah. Yang pasti kalau kami yang mengkoreksi pasti ini benar, gitu ya. Seperti itu. Oke, berikutnya coba kita ke soal yang berikutnya ya.
soal yang F sekarang 0,325 kita tulis 0,325. Nah, sekarang perhatikan baik-baik soalnya. Ada berapakah angka di belakang komanya? Oke, 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 angka di belakang komanya. Ya, maka kalau 3 angka di belakang koma, dilihat yang sebelah sana. Jangan lupa 3 angka di belakang koma itu artinya per 1000. Maka kita tuliskan di sini sama dengan per 1000 seperti itu. Angka ininya kita tulis di atas. Seperti itu. Ini sudah selesai. Benar jawabannya, ya. Tapi sekali lagi Bapak ingatkan ini belum sederhana. Tapi tidak apa-apa. Kalau ini angkanya besar, tidak apa-apa lah. Karena mungkin Bapak masih mentoleransi ya. Karena mungkin anak-anak kan kita tidak tetap buka langsung, jadi kita akan maklumi kalau memang belum bisa menyederhanakannya seperti itu. Oke ya, 325 per 1000. Oke, ini jawaban akhirnya betul, ini jawaban akhirnya betul, itu jawaban akhirnya betul. Jadi sekali lagi ingat-ingat caranya. Kalau untuk merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kuncinya ada di sini, ya. 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu dilihat sesuai dengan banyaknya angka di belakang komanya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3, ya. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Ingat-ingat persen dan pecahan. Kalau pecahan pasti bentuknya kayak gini, pecahan. Persen itu yang seperti ini nih. Bapak tuliskannya di sini ya. Persen kayak gini. Oke, ingat ya. Itu persen yang seperti itu tulisannya. Oleh karenanya, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 3 ini. Perhatikan baik-baik. Bapak sudah pilih 3 soal yang menurut Bapak perlu disampaikan kepada kalian semua. Oke, perhatikan. Ada B 3/4, C 5/100, F 11/25. Oke, sebelumnya Bapak pernah menyampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya persen itu nama lainnya adalah per 100. Artinya kita buat penyebutnya itu menjadi 100 gitu ya. Persen itu sama dengan per 100, atau kalau dalam pecahan yang 100 ini disebut dengan penyebut. Jadi penyebutnya itu harus jadi 100. Kalau ini 4 berarti harus jadi 100. Kalau ini 100 berarti nggak usah dirubah karena sudah 100 gitu kan. Kalau 25 dijadikan 100 seperti itu. Oke ya. Kita masuk ke caranya. Perhatikan, 3/4 sama dengan per 100. Nah, sekali lagi, karena dirubah ke persen maka harus tulis per 100-nya terlebih dahulu. Kemudian kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya 100. Yang betul 25. 4 kali 25 inilah hasilnya 100. Karena yang bawah atau penyebutnya dikali dengan 25, maka yang atasnya ikut dikali dengan 25. Seperti itu. 3 kali 25 hasilnya 75. Kalau sudah seperti ini, 75 per 100 sama dengan 75%. Gampang kan? Nah, ini sangat mudah ya. Jadi sekali lagi cara menyelesaikannya cukup sampai sini dan selesai, gitu ya. Kita tulis hasilnya 75%. Oke. Sekarang kita beralih ke soal berikutnya. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 2 ini kayaknya yang membuat buku, yang menulis buku ini ingin ngasih bonus ke kalian. Karena apa? 5/100 dirubah ke dalam bentuk persen. Jelas-jelas sudah per 100, artinya sudah per persen. Maka cuma kita tulis begini saja, 5/100 sama dengan 5%. Sudah selesai, gitu. Karena sudah per 100, gak usah dirubah kemana-mana, gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 5%, seperti itu. Oke ya, udah kan? Selanjutnya di sini 11/25. Sekali lagi Bapak ingatkan lagi bahwasanya per 100, gitu ya. Diingat
per 100. Karena per 100, maka cari angka 25 dikali dengan berapa? Hasilnya 100. Sudah pernah kita cari di sana. Perhatikan, 4 kali 25 hasilnya 100. Maka ini 25 dikali dengan berapa yang hasilnya 100? Dikali dengan 4. Iya, betul. Kali dengan 4, ya. Karena penyebutnya dikali dengan 4, maka pembilangnya pun ikut dikali dengan 4. 11 dikali 4 hasilnya adalah 44. 25 kali 4 hasilnya 100. Kalau sudah seperti ini, sama dengan 44%. Seperti itu kan? Karena persen itu adalah per 100. Berarti 44 per 100 sama dengan 44%. Seperti itu ya. Kita tulis langsung hasilnya di sini. 44%. Oke. Oke, anak-anak. Sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Sekarang soal yang nomor 4 ya. Perhatikan baik-baik soalnya. Ubahlah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau soal sebelumnya pecahan biasa menjadi bentuk persen, sekarang kebalikannya, bentuk persen menjadi pecahan. Gitu ya. Oke, perhatikan baik-baik, ini bentuknya persen, persen, dan persen. A 15%, B 8%, dan E 75%. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, caranya. Bapak pernah menyampaikan bahwasanya persen itu sama dengan per 100. Ya, betul, per 100. Berarti tinggal angka ini kita masukkan ke atas. 15%. 15 per 100. Itu ya. 15%, 15 per 100. Ini sudah benar menjadi pecahan biasa, tapi ini belum sempurna. Kenapa? Karena nilainya masih bisa disederhanakan seperti itu ya. Jadi syaratnya seperti yang tadi sebelum-sebelumnya, harus dibagi dengan angka yang sama dan bisa membagi pembilang maupun penyebutnya seperti itu. Nah, dari 15 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi angka berapa? Bisa dibagi angka 5, sama-sama bisa dibagi angka 5. Gitu ya. Nah, cara menyederhanakan itu seperti itu. Jadi 15 bagi 5 hasilnya adalah 3, 100 bagi 5 adalah 20. Maka ini hasil akhirnya bisa kita tulis 15 per 100. Ini pun sebenarnya sudah benar, tapi belum sempurna itu ya. Atau sama dengan 3 per 20. Seperti itu. Mudah ya. Insya Allah bisa diikuti oleh anak-anak semua yang ada di rumah. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat soal bagian B. 8%. Sama seperti tadi caranya ya. 8% kita tulis. Kemudian persennya itu menjadi per 100. Maka angka ini tinggal kita tulis di atasnya 8. Seperti itu. 8 per 100. Ini sudah benar, tapi memang belum disederhanakan. Seperti itu. 8 per 100. Kalau ingin menyederhanakannya, berarti dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 2, ini dibagi dengan 2. Berapa? 4 per 50. Oh, ternyata ini masih belum sederhana lagi. Masih bisa lagi dibagi dengan 2, dibagi dengan 2. Hasilnya 2 per 25. Nah, ini hasil akhirnya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2 per 25. Pak, bagaimana kalau jawaban saya cuma sampai sini? Kalau Bapak yang koreksi pasti sudah dianggap benar. Gitu ya. Tapi walaupun hasil akhirnya itu belum sempurna karena belum disederhanakan, tapi tidak apa-apa. Kalau memang belum ngerti, belum paham, Bapak sambil berjalan, mudah-mudahan bisa menyederhanakan sampai 2 per 25. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal yang berikutnya itu E, 75%. Sama kayak tadi caranya. 75% sama dengan persennya kita rubah menjadi per 100, 75-nya kita tulis di atas. Tentunya seperti itu. Ini sudah benar jawabannya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya cara menyederhanakan itu boleh dengan membagi angka yang sama, boleh juga dengan menggunakan FPB. Cari FPB dari 75 dan 100.
Tadi sudah sempat dibahas di sebelumnya bahwasanya FBB dari 75 dan 100 itu adalah 25. Maka ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 25 dibagi dengan 25 seperti itu. 75 bagi 25 hasilnya 3, 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah boleh 75 per 100, boleh juga 3 per 4 seperti itu. Jadi inilah hasil akhirnya untuk pengerjaan soal nomor 4. Mudah-mudahan soal-soal yang lainnya bisa dikerjakan oleh kalian di rumah masing-masing. Ya, kembali lagi ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 5. Bunyinya seperti ini nih. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk persen. Perhatikan, semua soalnya ini bentuknya adalah desimal. Tinggal kita rubah menuju bentuk persen. Ya, yang tadi sudah sempat dibahas sebelumnya. Oke ya, perhatikan. 0,4 ini adalah desimal ya. Bapak pernah membahas ini, bahwasanya kalau bentuk desimal itu kalau ada satu angka di belakang koma, maka itu jadinya per 10. Seperti itu kan? Betul ya. Angka 4-nya kita tulis 4 seperti itu. Karena dia harus dirubah ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya itu harus kita ubah menjadi 100. Nah, mau tidak mau kita seperti ini kan? Per 100. 10 kali berapa yang hasilnya 100? Maka ini harus dikali dengan 10. Ini dikali dengan 10. 4 kali 10 adalah 40. 10 kali 10 hasilnya 100. Kalau sudah seperti ini, 40 per 100 itu sama dengan 40 persen. Karena persen itu sama dengan per 100. Ingat-ingat ya. Jadi seperti ini adalah jawaban akhirnya. Ini 0,4 itu setara dengan 40 persen. Gitu. Bisa ya? Oke, selanjutnya bagian C. Dilihat ya, 0,07. Cara menyelesaikannya sama seperti yang sebelumnya. 0,07 sama dengan, perhatikan baik-baik. Bapak pernah menyampaikan kalau ada bilangan desimal yang dilihat adalah berapa angka di belakang komanya. Komanya ada di sini, berapa angka di belakang komanya? 1, 2 angka. Kalau yang soal yang pertama tadi hanya ada 1, maka per 10. Nah, kalau ini ada 2, maka per 100. Ya, betul, per 100. Kalau ada 2 angka di belakang koma, itu sama dengan per 100. Tinggal angka ininya kita tulis di atas. 7 per 100. Pak, 0 kenapa nggak ditulis? Kalau 0 itu ada di depan, itu nggak usah ditulis karena bukan angka penting dan tidak mempengaruhi apapun. Seperti itu ya. Jadi ini sudah selesai nih. 7 per 100 itu sama dengan 7 persen. Karena per 100 itu sama dengan persen, atau persen itu sama dengan per 100. Jawabannya berarti ini 7 persen. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya soal yang F. 0,75. Ingat, perhatikan baik-baik apa yang Bapak sebutkan. 0,75 bukan 75. Kalau dalam bilangan desimal tidak ada istilah puluhan setelah koma, tidak ada istilah ratusan setelah koma, tidak ada istilah ribuan setelah koma. Semuanya itu adalah satuan. 0,75 gitu ya. Oke, perhatikan. Karena ini ada 2 angka di belakang koma, maka ini sama saja dengan per 100. Sama seperti soal ini ya. 2 angka di belakang koma maka per 100. Tinggal angka ini kita masukkan ke sini. 75 per 100. Ini sudah selesai. Tinggal kita rubah bentuknya menjadi persen. 75 persen. Sama dengan 75 persen. Nah, itulah jawaban akhirnya. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh semuanya ya. Oke ya, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke nomor. Nah, perhatikan baik-baik. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan desimal. Artinya soal-soalnya itu dalam bentuk persen.
sen dan diubah menjadi bentuk desimal. Maka cara menyelesaikannya perhatikan baik-baik ya. Yang B 6%. Kita tulis 6%. Kita ketahui bersama kalau persen itu sama saja dengan per 100. Maka ini 6, begitu kan? Oke, 6-nya kita tulis di atas per 100, gitu kan? Selanjutnya, karena ini diminta pecahan desimal, maka harus diubah menjadi koma-komaan itu ya, ada tanda komanya. Maka seperti yang biasa kita lakukan itu menggunakan porgapit ya, yang pembilangnya ada di dalam, penyebutnya ada di luar, seperti itu. Oke ya, perhatikan baik-baik. 6 dibagi 100 bisa atau enggak? Enggak bisa, maka dikasih angka 0. Maka ini tambah 0-nya 1. 60 dibagi 100 bisa atau enggak? Enggak bisa, maka 0 lagi. Gitu kan? 600 ya. 600 dibagi 100 bisa enggak? 100 kali berapa yang hasilnya 600? Bisa. 100 dikali dengan 6. 6 kali 100 hasilnya 600. Tinggal kita kurangi hasilnya 0. Maka hasil akhirnya ingat-ingat yang di atas dengan yang ini. Oke ya. Maka hasil akhirnya ini sama saja dengan 0,06. Kita tulis di sini 0,06 seperti itu. Itu ya. Itu adalah hasil akhir untuk soal nomor 6 bagian B. Selanjutnya kita masuk ke soal yang berikutnya, yang E sekarang. E 68%, masih sama caranya seperti yang soal sebelumnya. 68% itu kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Persen itu sama dengan per 100, ininya 68. Setelah sampai di sini, kita masuk ke cara porgapit. Nah, 68 atau pembilang masuk ke dalam, yang penyebutnya ada di luar, seperti ini. Oke, seperti itu. 68 dibagi 100 bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka kita tambahkan angka 0 di sini. Ini 0 seperti itu. 100 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 680? Dikali dengan 6. 6 kali 100 hasilnya 600. Kemudian dikurangi. 0 kurangi 0, 0. 8 kurangi 0, 8. 6 kurangi 6, 0. Nggak usah ditulis ya. Kenapa? Karena 0 di depan itu bukan angka penting sehingga tidak usah dicatat. Seperti itu. 80 bagi 100 bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita tambahkan 0 lagi. Ini pertambahan 0 nggak perlu karena sudah ada tanda koma. Maka 100 dikali berapa hasilnya? 800 dikali dengan 8. 800. 8 kali 100 itu 800 dikurangkan hasilnya 0. Seperti itu. Hasil akhirnya tentunya yang ini seperti itu ya. Jadi kita tulis di sini 0,68. Hasil akhirnya 0,68. Ini hasil akhir untuk jawaban nomor E, nomor 6 bagian E ya, seperti itu. Selanjutnya soal yang berikutnya itu yang terakhir mungkin ya. F 75%. 75%. Sekali lagi sama caranya dengan soal-soal yang sebelumnya. Persennya itu sama dengan per 100, maka 75-nya kita tulis di atasnya. Nah, seperti itu. Oke ya. Sama dengan bukan sama dengan ya. Kita cara porgapit dulu. 75 taruh di dalam, 100-nya ada di luar. Gitu ya. 75 bagi 100 bisa atau tidak? Tidak bisa karena 75 itu lebih kecil dari 100. Maka tambahkan angka 0 di sini. Di sini jadi 750. Sekarang 100 dikali berapa? Hasilnya dekat dengan 750. Dikali dengan 7. 7 kali 100 hasilnya 700. Dikurangi 5, 0. Gitu ya. Nah, 50 bagi 100 bisa atau tidak? Tidak bisa karena ini lebih kecil. Maka kita tambahkan 0 lagi. Ini perlu tambahin 0 nggak bisa karena sudah ada tanda koma seperti itu ya. Jadi tinggal kita cari 100 dikali berapa? Hasilnya 500 dikali dengan 5. 5 kali 100 hasilnya adalah 500 dikurangi hasilnya 0. Nah, ini adalah hasil
akhirnya. Begitu ya. Jadi angkanya adalah 0,75 dalam bentuk desimalnya. Atau kita tuliskan di sini 0,75. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Sekali lagi, kalau diminta untuk mengubah bentuk menjadi pecahan desimal, selalu cara pamungkasnya adalah dengan cara porgafit. Jadi jangan sampai dilupakan ya, harus diingat-ingat cara penyelesaian porgafitnya. Oke, demikian untuk pembahasan soal nomor 6. Oke anak-anak semua, gimana? Tadi sudah kita bahas soal latihan 5 nomor 1 sampai nomor 6. Walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya ini dijadikan sebagai gambaran untuk kalian belajar dari rumah ya, agar nanti bisa mengerjakan soal-soal yang berikutnya. Harapannya tentunya apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya dan dicatat poin-poin pentingnya, karena itulah yang akan membuat kalian paham dan mengerti mengerjakan soal yang lainnya. Oke ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya dalam memberikan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.